aku punya hadiah buat kamu. Ini adalah tanda hanya kamu yang bisa bikin aku jadi hidup. Kamu suka? Bagus banget. Makasih ya, Han. Tapi kamu janjikan kamu nggak akan pernah tinggalin aku. Ya enggak dong sayang. Ini uang, ya, ini uang, pegang. Kalau kamu nggak mau ngerawat, gugurin aja. Ya? Loh, Tante, itu kan kalung Candy. Jangan ambil kalung ini. Sini Tante, itu tuh kalung Candy, sini. Ambil kalung ini. Sini, sini. Tante, sini dong, ini kalung Candy. Tante. Apa dia anak kandungku? Dilipat, digulung di tangan. Yang satunya di atas, yang satu lagi ngadepnya ke bawah. Tuh. Digulung. Nah, coba jadi kayak gini dulu. Apa ya yang sebenarnya disembunyikan sama Tante Amel? Kok dia ngeliatin Candy terus? Terus yang di sebelah kanan Candy ini daun B namanya. Nih, lihat. Tuh. Terus pertama-tama daun itu diseliakin di bawah. Blang, nih lo lihat nih ya. Ini kan bikin Bando lucu juga nih. Tuh, ya kan? Lucu kan? Kalau lo gimana? Coba lihat. Tuh, pas banget lo. Makin sablong aja lo kelihatannya. Pokoknya gue gak peduli. Mau tuh anak-anak gue kek, anak siapa kek. Peduli amat. Pokoknya semenjak gue buang tuh anak, terus kalung-kalungnya, berarti gue udah gak mesti ngetik itu lagi dong. Buset dah, seger benar. Sama kayak gue segernya, ya. Ya, pakai nyumbat lagi lu kayak WC. Tapi nyebelin banget. Kenapa gue tetap penasaran sama Candy? Gue pengen tahu soal Candy. Bukan karena gue peduli sama dia. Enak aja. Bisa GR dia kalau tahu. Lagian siapa juga yang mau punya anak segede dia? Ih, amit-amit. Kalau gue punya anak segede dia, berarti gue udah tua dong. Ih, jangan sampai deh. Gue kan masih muda, kece, terus seger deh, kayak es doger. Astaga, ternyata tuh masih ada yang lebih kebo lagi dari gue. Bangun, 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 bangun. Udah siang tau. Bangun. Ih, Lisa, kamu tuh ngapain sih di kamar aku? Hah? Aduh, nyokap bokap gue itu pingin nggak? Ngapa sih, Lis? Boneka itu. Kenapa boneka itu bisa ada di lo? Sini, sini. Lisa, lo tuh nggak boleh nyimpen ini. Ini boneka tuh bisa nyihir lo dari jauh. Ini tuh jahat. Bisa balikin? Enggak boleh. Enggak balikin ya. Enggak. Balikin.
patah. Patah. Sakit ya? Ma. Gimana, Pak? Alhamdulillah, Ma. Untung Lisa tuh nggak apa-apa. Kata dokter dia tuh cuma keseleo. Ya ampun. Mama udah takut aja, Pak, kalau si Lisa tuh kenapa-napa. Iya. Ya sudah kalau gitu kita keluar aja yuk. Ya. Sakit tahu. Lis, lo bisa ngerasain sakit juga ya? Baru tahu gue. Iyalah, emangnya gue robot apa yang dibuat dari besi? Kalau jatuh tuh nggak pernah sakit. Iya, maaf. Gue sangka emang lo dari besi. Soalnya kan lo sadis kayak manusia besi. Iya sih, Be. Adi, kamu tuh gimana sih? Orang lagi sakit kok mau diledek-ledekin. Aduh, Lis, maaf ya. Gara-gara aku tangan kamu jadi kayak gini. Maafin aku ya, aku tuh bener-bener gak sengaja. Apa? Lo bilang apa? Gak sengaja? Aduh, jelas-jelas lo yang dorong gue ke jendela. Sakit tau. Mana papa mama lagi keluar negeri. Siapa coba yang ngerawat gue? Aduh, aku tuh bener-bener minta maaf ya, Lis ya. Kalau gitu, aku yang bakal ngerawat kamu. Kalau kamu perlu apa-apa, kau bilang aja sama aku, ya. Hahaha, ini dia kesempatan yang bagus. Lumayan nih, gue bergaya kayak Tuan Putri. Sekaligus ditemani sampai dayang-dayang blow on. Ya emang harusnya lo ngerawat gue. Ini semua kan gara-gara lo. Pokoknya selama tangan gue masih di gips, lo yang harus ganti tangan gue. Ngerti? Ran, jangan mau, Ran. Paling Lisa cuma mau ngerjain kamu doang. Ya Ran, jangan percaya itu Ran, sama si cewek besi itu Ran. Aduh, tangan gue. Aduh. Ya ampun, Lis. Aduh. Udah pokoknya kamu tenang aja ya. Pokoknya selama kamu sakit, aku bakal nemenin kamu terus-terusan ya. Aku bakal jadi pengganti buat tangan kamu yang sakit itu, ya. Rani? Udahlah, Steve. Aku nggak apa-apa kok. Lagian ini semua kan salah aku. Jadi aku yang harus nembus dosa ini, ya. Dasar cewek besi tua tipu. Tukang sihir jahat. Berhasil lagi deh tuh orang ngerjain Rani. Gue nggak mau yang itu. Mau makanan yang lain deh. Udah dikit aja ya. Gue nggak mau. Ambilin yang lain. Apaan nih? Buka. Loh, tadi kata kamu aku suruh ambil majalah. Ya, tapi bukan majalah yang kayak gini. Ah. Steve, kayaknya si Lisa ngerjain Rani tuh. Iya di, kayaknya sih gitu tuh. Gawat. Kamu tuh kenapa sih, Pan? Lagi mikirin apaan kok serius banget? Ken, tadi aku nggak sengaja lewat depan rumah Aldi. Dan aku juga nggak sengaja ngedengar percakapan dia sama Rani di telepon. Katanya Rani tuh kelihatan panik kan. Dia habis ngedorong Lisa jatuh dari jendela kamarnya. Dan tangannya Lisa tuh patah. Hah? Iya terus gimana keadaan Rani sekarang? Hah? Aduh, pasti Lisa tuh ngerjain dia, Pan. Pasti Rani juga mau. Rani kan anaknya lemah. Gimana caranya supaya nolongin Rani ya? Yaudah, kamu samperin aja Rani. Enggak lah, Pan. Kamu ingat gak sih Rani tuh pernah bilang sama aku kalau dia tuh ngeliat tampang aku, dia bisa ingat sama Mama Elva. Dia tuh jadi sedih gitu, Pan. Aku gak mau liat dia sedih. Ya, biarin lah. Kalau dia emang gak ngeliat wajah aku selama-lamanya. Untung aja kamu mau kajak ngomong.
Aku sebenarnya jujur banget nih sama kamu. Aku tuh benci banget kamu dikerjain terus sama si Lisa itu. Ya, sekarang ini kan Lisa tuh kayak gitu semuanya tuh gara-gara aku. Aku yang ngedorong dia ke jendela. Ya wajar aja kan kalau misalnya sekarang tuh aku nolongin dia terus. Ran, sekarang aku tanya sama kamu ya Ran ya. Emangnya kamu tuh sengaja dorong Lisa? Enggak kan? Ya itu namanya kecelakaan doang, Rani. Ran, Lisa itu kan lagian bukan teman kamu. Mana ada temen kayak gitu, nyuruh-nyuruh kayak ratu. Temen itu tuh sebenarnya kayak Candy. Candy walaupun dia nggak salah, dia tetap gemenerin dirinya sendiri. Ran, si Candy itu nggak pernah marah-marah sama kamu. Kamu tuh mestinya ingat, nggak pernah ngejelek-jelekin kamu. Terus nyuruh-nyuruh kamu ini itu. Udah. Aku tuh nggak mau denger ya soal Candy lagi. Jadi mendingan sekarang kalian pulang aja deh. Kerjaan aku tuh masih banyak tuh nggak? Sebentar lagi nih, si Lisa mau mandi. Nah aku tuh mesti nyiapin air anget, baju, semuanya tuh aku masih nyiapin. Ran, Pan, si Terry kok nggak kelihatan lagi ya? Syuting barunya belum mulai kan? Kok dia nggak kesini lagi sih? Emang kenapa kalau dia nggak sini? Kan udah ada aku yang jagain kamu. Ya bukannya gitu, si Terry kan biasanya sebentar-sebentar datang. Ya jadi aneh aja kalau misalnya dia nggak datang lagi. Oh iya, nanti habis cuci piring nanti aku mau cari Terry. Kamu mau ikut gak? Kali ini aku nggak ikut deh, kamu aja. Aku lagi itu mau beres-beres buku sumbangan. Oh, ya udah. Kalau gitu aku cuci piring dulu ya. Maaf ya Ken, aku nggak mau ikut kamu. Soalnya aku nggak mau nyakitin diri aku sendiri dengan ngeliat kamu berduaan sama Terry. Mudah-mudahan aja Terry ada di rumahnya. Kalau cuma ada Om Ferdinand kan aku bingung harus ngomongnya kayak gimana. Bisa-bisa Om Ferdinand udah nonjok aku duluan. Steve, kenapa sih Rani kelakuannya jadi kayak aneh kayak gitu? Ali, Steven. Pastilah di si Lisa tuh jampi-jampi si Rani. Gila nggak lo? Semua keinginan Lisa diturutin sama si Rani, ya kan? Ya gue tahu Steve, tapi kenapa Rani jadi keras kepala kayak gitu? Ya pastilah ketularan si cewek besi itu di. Lu lihat aja pala Rani sekarang udah keras kayak besi tuh gak? Tadi tuh sebenarnya gue udah nyontoin sama si Rani. Teman yang baik itu kayak Candy bukan kayak Lisa, nyuruh-nyuruh kayak ratu. Pas gue nasihatin kayak gitu dia malah marah-marah, terus ngusir kita. Iya. Apalagi pas dia denger nama Candy keluar dari mulut lu. Beuh, itu langsung nyolot abis tau gak? Udah cabut. Udah. Jadi Ali sama Steven berantem sama Rani gara-gara aku. Maafin aku ya, Di. Steve. Aku emang pembawa sial. Ter, gimana keadaan papa kamu? Candy. Aku boleh jenguk papa kamu sekarang nggak? Yaudah yuk, masuk yuk. Elva, dulu aku ketakutan waktu harus dibawa ke Singapura. Aku nggak mau berobat kalau kamu nggak ada. Dan kamu nemenin aku sampai sembuh, Fa. Sekarang ini aku masuk rumah sakit lagi. Dan kali ini kamu nggak mungkin aku temukan. Biar aku cari sampai kemanapun. Lalu buat apa lagi aku berobat? Aku nggak punya alasan lagi untuk hidup lama-lama. Aku nggak punya alasan lagi untuk mempertahankan hidup, Pak. Om Ferdinand? Papa mau minum? Buat apa kamu kesini? Pembunuh kecil! Pergi kamu! Aku nggak mau ngeliat muka kamu di sini. Belum puas kamu udah membunuh istriku, ha? Aku nggak tahan, aku nggak bisa ngeliat muka kamu. Lebih baik aku mati. Papa keterlaluan banget sih Pak sama Candy.
Pak, Papa kenapa sih jadi kayak Rani gitu sih, Pak? Kematian Mama itu bukan karena Candy, Pak. Ini semua tuh kecelakaan. Udah lah, Ter. Kamu tuh ngapain sih pakai ngebelain aku segala? Aku sendiri aja gak ngebelain aku. Ya emang kenyataan kayak gitu, emang aku yang salah, Ter. Emang kenyataan kayak gitu gak bisa diubah. Kalian ini Eyang kok udah pulang? Iya, yang bukannya yang lagi pergi buka puasa bareng sama yang lain di keluarga Ardian. Iya, memang. Tapi Eyang cepet-cepet pulang duluan. Habis Eyang udah nggak tahan sama kelakuannya Alfa. Ya itulah kebiasaan Alfa, suka menghilang berhari-hari. Cuma pulang sehari terus besoknya pergi lagi. Itu sudah sampai ke telinga mereka. Eyang sampai pusing mikirin itu. Masa mereka tuh menanyakan tentang apa sih kegiatan Alfa? Eyang jadi buru-buru pulang deh. Kesel. Tapi Eyang, Alfa kan nggak berbuat memalukan di luar sana. Dia nggak ngapa-ngapain kan? Nggak ditangkap polisi, terus mabuk-mabukan, terus berantem. Enggak kan, Eyang? Kebut-kebutan aja masih jagoan Steven. Iya, yang jagoan aku, yang. Aduh, kalian berdua ini kok nggak ngerti sih tentang kehormatan keluarga? Dengar ya Aldi Stephen Aldi, kalau ada anak yang sering pergi dari rumah, enggak betah di rumah, dan tidak pernah ngomong sama orang tuanya apa yang mereka lakukan, itu adalah aib bagi keluarga. Dan aib buat Eyang, tahu nggak? Sebab keluarga kan akan menilai bahwa Eyang itu kelewat judes, pelit sama makanan, kelewat ngekang cucu-cucu Eyang. Makanya mereka selalu kabur-kabur. Eyang kan malu, Di. Aduh, si Alfa itu memang, aduh, Eyang nggak ngerti kenapa dia begitu. Awas kalau kalian begitu. Oh, gitu toh, Eyang. Kalian jangan oh gitu aja dong. Pokoknya besok kalian cari Alfa sampai dapat dan suruh dia pulang. Kalau tidak, Eyang akan malu. Ngerti nggak? Sampai ketemu. Eyang, aduh, Steve, kita harus cari Alfa kemana nih? Aduh, Di, sayang banget ya dia. Alat pendeteksi orang hilang itu tuh belum kelar. Gimana kalau kita kelarin hari ini aja? Di lu mau bantuin gue kan? Gua nggak mau denger lo ngomong alat penimono lagi, Gatot. Di, nggak Gatot, Di. Aduh, bukannya bantuin ya, anak. Halo? Halo? Kamu kok bukannya sahur, malah tidur terus? Saya kan tugaskan kamu untuk mencari Alfa. Kenapa kamu kok kayak gitu tidak kasih kabar sama saya? Besok kamu cari dia. Dan harus dapat ya. Kabarin saya langsung. Galak kan anak Bikin buahnya. foto kalau ketemu dia, supaya saya percaya kamu betul-betul nyari dia. Ya? Ya. Kok bengong-bengong begitu sih? Makan dong. Ini kan sahur mau habis. Makan yang banyak supaya kalian kuat besok untuk mencari Alfa. Ya? Iya. Sama kita juga, Di, galak. Yuk, galak. Si Jableng dari semalam belum balik-balik. Keluyuran kemana tuh anak? Tapi ada bagusnya juga dia nggak pulang. Berarti kan gue ada kesempatan buat bongkar kamar dia. Siapa tahu gue bisa nemuin identitas atau surat apaan kek.
Apa sih panti asuhan tempatnya si Cableng digedein? Tante Amel? Ngapain di sini? Emang kenapa? Gue nggak boleh di sini. Kan gue tidur di sini. Mana sih lo? Tante, kalau kamar ada yang punya itu nggak boleh. Aku jadi curiga nih. Kenapa Tante masuk di kamar Candy di saat Candy nggak ada? Lo nuduh gue nyolong? Ntar kalau si Cableng pulang, lo tanya aja. Suruh dia periksa barangnya, ada yang hilang apa enggak? Enak aja lo nuduh gue sembarangan. Aku nggak nuduh, Tante. Aku cuma curiga. Jangan-jangan Tante punya rahasia tentang Tante sama Candy. Iya. Apaan sih lo? Curiga segala. Curiganya aneh bener. Lagian siapa yang punya rahasia sama Candy? Candy. Cableng. Candy. Tante Amel, mau Tante Amel punya rahasia kayak apapun, itu nggak berarti buat aku. Tapi aku minta tolong, jangan sampai rahasia Tante itu bikin Candy sakit hati. Kalau Candy udah sakit hati, aku nggak akan pernah maafin Tante. Pan. Lo tuh so nasihatin gue lo ya. Lo sendiri gimana? Hah? Maksud Tante Amel tuh apa? Lo tuh sama gue, Pan. Lo sendiri gimana, Candy? Hah? Candy lo itu, si Cableng. Lo sendiri juga gak berani jujur kan sama perasaan lo sama dia? Jadi, lo tuh sama gue sama, Pan. Masuk dulu. Sebenarnya gue udah nyontoin sama si Rani. Pas gue nasihatin kayak gitu dia malah marah-marah. Terus ngusir kita. Apalagi pas dia denger nama Candy keluar dari mulut lo. Itu langsung nyolot abis, tau gak? Papa keterlaluan banget sih, Pak, sama Candy. Papa kenapa sih jadi kayak Rani gitu sih, Pak? Kematian Mama itu bukan karena Candy, Pak. Aku ini emang pembawa sial ya. Gara-gara aku, Ali sama Steven jadi berantem sama Rani. Terus Terry jadi berantem sama papanya. Siapapun orang yang deket sama aku pasti juga bakal ketimbang sial. Mama Eva ketusuk gara-gara aku. Rani juga kehilangan mamanya gara-gara aku. Semuanya tuh nggak kayak gitu, Ken. Ken, aku sama Mama Elva sama Papa tuh emang gak cocok dari awal. Ken, turun yuk, Ken. Kamu kan gak sahur tadi. Kamu tuh pasti lemes, Ken. Nanti kalau kamu jatuh gimana? Udah mendingan sekarang kamu pergi deh, Ter. Tinggalin aku sendiri sekarang. Kamu pergi aja. Di sini aku nggak bisa membawa sial. Di sini aku tenang. Kasian banget kan si Candy. Kemarin dia dimarahin sama bokap gua. Dia udah dimarahin Rani. Dia tuh sekarang tuh nggak mau turun dari pohon. Harapan gue satu-satunya cuma lu, Pan. Tolong, Pan. Lu tolongin Candy ya. Candy? Dia pasti nggak mau turun meskipun aku naik. Aku harus cari cara lain.
turun sini. Apa semalam dia udah ketemu sama Terry? Mendingan pagi-pagi kayak gini kita cari Alfa. Ntar siang-siang baru neduh. Ali Steven. Kalau dari mana aja sih, Pak? Kalian kenapa sih berdua? Eyang marah-marah sama kita berdua. Kita cari setengah mampus, lo tuh gak ketemu-temu. Ya, kok malah ketawa sih lu, Pak? Pak, asal lu tau, Pak ya. Nih, Pak, gue tiap hari tuh kerjaannya dimaki-maki mulu, dibentak-bentak mulu sama yang Ria, tau nggak? Emang enak apa kayak gitu? Nih, Pak, liat, Pak, perut kita berdua sampai gembul kayak gini, dicekokin makanan sama susu banyak buat nyariin lu doang. Iya. Ntar gue pulang ke rumah ya. Bener lu, Pak ya? Bener, Pak. Iya. Gue pergi dulu ya. Oke. Yaudah, Pak. Jangan lupa balik ke rumah. Astaga! Kenapa Alfa jadi dandanannya seperti anak jalanan begini? Aduh Alfa, kamu bikin Eyang migrainnya kembali lagi. Aduh. Saya cuma hanya dapat foto-foto itu, Nyonya. Setelah itu dia pergi dan saya kehilangan jejak. Aldi! Steven! Astaga! Kalian main PS ya? Lah, kan sambil ngabuburit Yang ya. Iya, Yang. Daripada nggak ada kerjaan, mending main PS kan, ya? Heh, kalian nggak punya kerjaan yang lebih bermanfaat ya? Ini kan kerjaan buang-buang waktu. Kamu tahu nggak? Sepupu kalian ini sedang tidak ada di rumah dan kalian seenak-enaknya aja di sini bukannya nyari-nyari. Ayo, sekarang Eyang minta kalian berdua cari Alfa daripada di sini terus di kamar terus. Ayo. Tapi Eyang, sebenarnya tadi pagi tuh kita udah ketemu sama Alfa. Iya sih. Iya, Yang. Kita berdua tuh udah suruh dia pulang. Makanya sekarang kita santai-santai aja, Yang. Tenang-tenang aja. Kita main PS aja, Yang. Nah, ya paling bentar lagi si Alfa nyampe. Tungguin aja, ya nggak, Di? Iya. Alasan aja. Mana mungkin kalian bisa cari Alfa tadi pagi? Kalian juga habis sahur kalian ketiduran kan? Pokoknya Eyang gak mau tahu kalian berdua cari Alfa sekarang juga. Eyang. Aduh. Gara-gara siapa nih? Orang dia nggak tertib, kita yang dibilang nggak bertanggung jawab. Emang dasar tuh anak. Dia yang keluyuran sendiri, kita yang kena getahnya sama Yang. Lagi asik-asik main PS disuruh nyari lagi. Steve. Kita harus cari Alfa kemana lagi sih? Bandel banget sih tuh anak. Gara-gara dia kita jadi diomelin Eyang terus. Kalau keadaannya gue tahu kayak gini, udah gue tali tuh nggak? Gue tarik sampai pulang. Di, coba deh, Di. Mendingan sekarang lu telepon dulu deh tuh si Anthony, Di. Kali aja sekarang tuh dia tahu akhir-akhir ini si Alfa tuh sering nongkrong di mana, iya kan? Wih, bener juga lah. Iya. Halo, Ton. Ini gua Aldi. Enggak, bukan kabar buruk. Paling cuma setengah buruk doang. Biasa si Alfa kabur lagi dari rumah. Ton, lu bantuin gue, Ton, ya. Gue udah pusing banget nih, udah nyari kemana-mana, ya. Siapa itu? Anthony, Anthony dengar nih Eyang. Kamu tahu nggak, saudara kembarmu itu bikin Eyang pusing sekali. Eyang, dari dulu kan Alfa emang seperti itu anaknya. Udah Eyang tuh sabar aja, yang penting dia tuh nggak bikin keributan, iya kan? Tapi Ton, Alfa itu sudah lama nggak pulang-pulang.
sampai cuma 1 hari, terus udah gitu dia pergi lagi. Itu cuman gara-gara dia nemenin si Candy. Ngerti nggak? Apa sih kelebihannya si Candy itu? Sampai si Alfa lebih sayang sama si bandel itu daripada sama Eyang? Sabar, Eyang, sabar. Mungkin Candy sama Alfa lagi ngurusin anak-anak jalanan. Toh lagian juga mereka suka pekerjaan sosial, ya kan? Kok dimatiin? Sosial. Apa mereka kira bisa hidup dengan kegiatan-kegiatan sosial itu? Hah? Betul. Untungnya merpatinya pinter. Coba kalau nggak pinter, pasti udah nemplok pohon orang lain. Ya iyalah, Pan. Coba kalau misalnya nempelnya ke pohon mangga ada tukang mangganya. Tukang mangga kan pasti bingung, masa sore-sore dia dapat surat puitis kayak gitu. Tapi yang lebih untung tuh kamu bisa turun. Coba kamu nggak mau turun, aku bingung dong. Mau pakai cara apa lagi? Pan. Kamu dengar nggak sih? Ada suara handphone dari tadi. Iya, kok bunyi? Halo? Halo? Nggak denger nih? Halo? Di mana sih sinyalnya nih? Halo? Nggak denger nih? Ntar ya, Ken. Halo? 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 Ton? Halo? Ya, Ton. Kenapa? Gua nggak pernah pulang. Kata siapa lo? Ya dari Eyang Ria lah, Fah. Jangan-jangan kamu jarang pulang karena nemenin Candy terus ya? Enggak. Emang Eyang ngomong kayak gitu? Ya enggak, Fah. Tapi masa kamu lupa? Kita ini kan saudara kembar. Walaupun kita jauh, tapi aku bisa ngerasain. Atau jangan-jangan mimpi kita bisa sama. Ton, gua kan dulu pernah ngomong, Candy itu cuma memuja lo seorang. Dan gua gak akan pernah masuk dalam hitungannya. Lu gila kali. Penampilan gue lu harus lihat dong, tiap hari makin kayak gembel. Nggak mungkin kan? Jadi bener kamu nemenin Candy terus? Enggak, Ton. Ton, ini tuh bulan puasa. Anak-anak anjol gue juga nggak banyak kerjaan, makanya gue ajarin mereka tuh keterampilan tangan, terus bersihin rumah Singgah. Nggak ada urusannya sama Candy. Ya, gue pernah sih ketemu Candy 1 kali 2 kali. Itu cuman bentar, Ton, bentar. Ya udah kalau kamu ngomong kayak gitu ya udah. Tapi aku mau sama kamu, Fah. Kamu nggak kasihan sama Eyang? Eyang itu sendirian loh di rumah. Nanti kalau dia ada apa-apa gimana? Ya udah ntar gue pulang deh. Aneh ya. Si Topan kan anak jalanan. Tapi kok handphonenya bagus banget sih? Bener loh kamu. Ya udah nanti kalau ada apa-apa telepon aku ya. Iya, Ton. Iya. Untung dia percaya. Siapa yang percaya, Pan? Itu ada temen aku yang nggak percaya. Kan di sana itu ada motor yang dijual, bagus tapi murah, tapi dia nggak percaya, Ken. Sana yuk. Pan. Ya. Dari tadi aku tuh bingung loh. Bingung kenapa? Kamu tuh orang misterius banget ya, Pan. Kayaknya kamu tuh sebagian besar hidup kamu tuh sembunyiin dari aku deh. Maksud kamu? Itu semua gara-gara aku liat HP kamu. HP? Apa hubungannya HP sama misterius? Pan, kamu kan bisa dibilang salah satu anak jalanan. Uang aja pas-pasan, hidupnya juga cukup. Tapi kamu tuh HP-nya bagus banget, tau nggak? Itu HP mahal kan? Handphone, ya. Kamu tuh kenapa sih, Pan? Iya, ini tuh semuanya gara-gara temen aku, Ken.
dia kan apa itu namanya salah satu donatur kita. Dia suka nyumbangin anak-anak buku pelajaran. Dan dia waktu itu marah, bete sama aku gara-gara aku nggak punya handphone. Jadi mereka susah kan ngubungin aku. Jadi daripada mereka bete, ya udah dikasih aja handphone ini. Oh, temen kamu baik juga ya, Pan? Tapi kan sejak ada handphone ini, aku suka nggak ngeh. Kayak tadi aja, bunyi aja nggak tahu. Ya iyalah, habis aku lihat kamu tuh kayak tipikal cowok gaptek gitu. Ini enak aja, kamu cableng. Apa sih? Roman, awas kamu ya, Pan. Ada dek, mulai malam ini sampai lusa Kak Topan nggak ada di sini ya. Soalnya Kak Topan lagi ada perlu sama teman Kak Topan di luar kota, ya. Nanda, kamu kan di sini paling gede. Kamu tolong jagain semuanya, jangan sampai ada yang berantem, oke? Khusus buat Tante Amel, aku nggak mau terjadi keributan seperti waktu itu. Nggak ada tuh ceritanya rumah singgah disulap jadi bar dangdut, warung remang-remang lah. Ingat Tante, di sini banyak anak-anak di bawah umur. Tante harusnya kasih contoh yang baik. Ini bulan Ramadan, Tante. Iya, Pak Ustadz. Aku bukan Pak Ustadz, Tante. Aku cuma nggak mau terima kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dan satu lagi, jangan berantem sama Candy. Pan, kalau misalnya masalah buka bar dangdut pasti Tante Amel nggak berani lagi. Tapi kalau misalnya berantem sama aku, pasti deh. Itu udah habitat Tante Amel misalnya ngata-ngatain aku. Nih, kita taruhan ya. Kamu aja 5 langkah pergi aja nanti pasti Tante Amel ngata-ngatain aku. Ya kan, Tante? Kok tumben sih? Ya udah, aku berangkat dulu ya. Iya. Tante, tumben bangun sendiri. Biasanya kalau dibangunin juga susah. Tante, sorry yuk. Gue nggak mau puasa, tapi gue lapar nih sekarang pengen makan. Tante tuh mau puasa atau enggak sebenarnya terserah Tante. Tapi Tante lihat sendiri dong, di situ banyak anak-anak. Ya seenggaknya Tante tuh kasih contoh yang baik gitu ke anak-anak. Ya gitu kan Tante juga bisa bantuin Candy nyiapin sahur. Ya Tante ya? Iya. Kok aneh sih tumben kayak gitu? Biasanya kalau ditegur galakan dia kali. Tumben Tante Amel betah duduk diem kayak gitu. Biasanya kan keluyuran. Atau tidur, atau nongkrong-nongkrong di luar sambil ngerokok. Dari kemarin kok dia jadi kalem ya? Ada apa sih? Coba aku pancing-pancing. Tante misi dong kakinya. Ya nggak bisa kayak gitu dong, angkat kakinya. Pasti dia ngomel nih. Tante daripada santai-santai gitu, mendingan bantuin Candy. Ngepel kayak nyuci piring kayak bersihin kamar kayak. Kan bisain cuma santai-santai doang. Ngerepotin orang aja. Tante sendiri kan yang bilang, hidup Tante tuh percuma kalau kayak gini aja. Ya wajar lah, tantenya aja nggak mau kerja, bantuin aja orang nggak mau. Saya cuma santai, ngece-ngece orang, ngomel-ngomel doang. Apa? Mau bales? Pasti mau ngomel-ngomel lagi kan? Cableng. Tante mau sampai kapan sih ngatain Candy tuh cableng? Kan Candy udah bilang berkali-kali nama Candy tuh Candy, bukan cableng. Tante seneng ya mau ganti nama orang? Tante juga seneng kalau namanya diganti. Oke, sekarang Candy mau ganti. Apa ya namanya ya? Oh, sama aja. Tableng, Tante Sableng, ya? Terserah lo deh, Bleng. Jadi, emang ada yang nggak beres deh sama Tante Amel. Kenapa ya?
Pasti ada apa-apanya nih. Gimana ya? Kalau dia benar-benar anak gue, gimana cara gue ngasih taunya? Tante, Apaan lo kesini? Tante sebenarnya ada apaan sih? Ada apa? Yang ada gue yang harus nanya sama lo, ada apa? Ya habis akhir ini tuh sikap tante tuh aneh. Tante tuh jadi lebih kalem, lebih diem. Lo aja yang aneh, Blang. Gue ngomong salah. Gue diem lebih salah lagi sama lo. Mau lo apa? Ya ampun tante, tapi tante tuh diemnya beda. Tante tuh kayak nyimpen masalah yang berat, yang besar. Emang sebenarnya ada masalah apa sih tante? Iya tante cerita-cerita dong sama kita. Ya walaupun kita nggak ada hubungan keluarga sama sekali, tapi kan kita kan tetap anggota satu rumah. Kan susah senang kita tanggung bersama tante. Kalau gue punya masalah, ngapain gue ceritain sama lo? Saudara bukan apa bukan? Kita tuh nggak ada hubungannya, tau nggak? Lo tuh nggak penting buat gue. Dan sampai kapanpun nggak akan pernah ada hubungan. Jadi tante kok jangan marah-marah gitu sih? Orang mau bantuin juga. Kalau misalnya tante emang nggak mau cerita, udah bilang aja nggak mau cerita. Mau sebut-sebut aku kayak gitu dong. Lagian emang kita nggak ada hubungan apa-apa kok. Siapa yang bilang ada? Siapa juga yang mau? Dasar orang aneh. Cableng, cableng.